Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan pujian-pujian, syukur-syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kemudahan, keluasan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah jauhkan kita dari berbagai macam maksiat-maksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan, Allah curahkan kepada junjungan besar, sauri tauladan manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan membahas suatu tema, yaitu ujian kekayaan terhadap 3 orang pemuda Bani Israel. 3 ujian kekayaan bagi 3 orang pemuda Bani Israel, ya. Kita akan menceritakan kisah yang banyak penuh dengan makna, banyak penuh dengan faedah, karena kisah-kisah juga adalah salah satu metode dalam mengajar di dalam agama Islam, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW di antara cara metode berdakwah, metode mengajar, yaitu dengan membawakan kisah-kisah kepada para sahabat, juga kepada kaum muslimin. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya di surah Al-A'raf ayat 176. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah-kisah agar mereka mendapatkan pelajaran di sana, agar mereka mendapatkan ibrah di sana. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab. Sungguh terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran yang banyak yang terdapat di dalam kisah-kisah orang-orang soleh, agar orang-orang muslimin, agar orang-orang beriman mengambil pelajaran di dalam kisah-kisah mereka, ya. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya, bukan cuma mengambil hukum, cuman kita juga mengambil faedah, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran atau kisah yang telah dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW, ya, juga mengatakan kisah itu adalah suatu fitrah yang disukai dan dicintai oleh manusia, ya. Sebagaimana beliau mengatakan, wadidna anna Musa kana sabara faqassallahu alaina min khabarihima. Kata beliau, saya berharap sekali bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu sabar, ya, dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, ya, supaya Allah menambah kisah-kisahnya lebih banyak akan mereka berdua, ya. Secara fitrah, ya, Nabi sekalipun suka terhadap cerita supaya ngambil pelajaran, ya. Bukan cerita yang fiksi atau cerita misalkan paloi atau semisalnya, bukan, ya. Tapi kita mengambil kisah-kisah orang soleh untuk kita mendapatkan pelajaran yang berharga di sana dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kisah ini diambil dalam kisah yaitu Sahih Bukhari, ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkisah kepada para sahabatnya. Sesungguhnya dahulu kala di kaum Bani Israel itu terdapat 3 orang pemuda, yang mana 3 orang pemuda tersebut, ya, memiliki masing-masing diantaranya penyakit-penyakit. Penyakit pertama yaitu penyakit kulit, ya. Kemudian penyakit kedua yaitu penyakit kebotakan. Kemudian orang ketiga memiliki penyakit kebutaan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menguji ketiga pemuda tersebut, ya.
ketiga pemuda Bani Israel tersebut, ya, akan cobaan yang menimpa kepada mereka semua. Diutuslah kepada mereka, yaitu seorang malaikat, yang mana malaikat tersebut menjelma menjadi seorang manusia, ya. Dan ini diantara khususan atau kelebihan daripada malaikat. Malaikat itu bisa berubah menjadi manusia dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendatangi orang yang pertama, yaitu orang yang dia memiliki penyakit abros, memiliki penyakit kulit. Kemudian diucapkan kepada pemuda tersebut, ayu syai'in ahabba ilaik. Apa yang paling engkau dambakan? Apa yang paling engkau impikan? Kemudian orang tadi mengatakan, ya, kepada malaikat tadi, kata beliau, ya, launun hasan wa jildun hasan. Ulun hendak memiliki kulit yang bagus, kulit yang baik. Karena ulun dihinakan, kemudian diperburuk, disambati orang gara-gara ulun memiliki penyakit kulit, ya. Kemudian malaikat tadi, ya, yang menyamar jadi manusia mengusapkan kepada orang tersebut dengan usapannya, kemudian hilanglah penyakit tersebut dengan izin Allah. Dan bahkan orang tadi diberikan, ya, kulit yang luar biasa bagus dibandingkan daripada kulit sebelumnya. Bahkan kulit-kulit pada kaum tersebut lebih baik daripada kulit orang tadi, ya. Orang tadi itu lebih baik kulitnya daripada kaum-kaum di saat pada waktu tersebut. Kemudian ditanya lagi, ayal mal ahabba ilaik. Harta apa yang paling kau dambakan setelah engkau mendapatkan kesembuhan ini? Kata orang tadi mengatakan, saya ingin al-ibil, ingin seekor unta. Kemudian malaikat yang menyamar tadi memberikan an-naqata asyara, ya, sebuah unta betina yang bagus yang lagi hamil, bunting besar. Kemudian setelah itu pergilah orang tadi kepada pemuda yang kedua, ya. Kemudian kepada pemuda kedua, yaitu orang yang memiliki penyakit kebotakan, ya. Ditanya seperti pertanyaan yang sama terhadap orang pertama, ya. Apa pertanyaannya? Ayu syai'in ahabba ilaika. Apa yang paling engkau dambakan, apa yang paling engkau inginkan di dalam hidupmu? Kemudian orang tadi, ya, lantaran beliau ini memiliki penyakit botak permanen, ya, yang zaman dahulu nggak ada obatnya, ya. Beliau mengatakan sya'run hasan, hendak memiliki rambut yang bagus, rambut yang indah. Kenapa? Karena botak ulun ini manusia menghina ulun, menyambati ulun, ya. Kemudian diusaplah kepala pemuda tadi. Kemudian seketika dengan izin Allah tumbuhlah rambut yang sangat luar biasa indah, yang bahkan mengalahkan rambut-rambut orang-orang di zaman tersebut, ya. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ya. Ayul mal ahabba ilaika. Terus apa harta yang engkau impikan, engkau dambakan, engkau harapkan hidupmu? Kemudian orang tadi mengatakan al-baqar, ulun hendak sapi. Kemudian malaikat tadi memberikan yaitu al-baqarah al-walidah. Sapi yang dia lagi bunting besar, sapinya bagus, ya. Kemudian ditinggalkan lagi, datang ke pemuda ketiga. Yang mana pemuda ketiga ini memiliki penyakit kebutaan, ya. Ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, ayu syai'in ahabba ilaik. Apa yang paling kau dambakan, engkau impikan di dalam hidupmu, ya. Kenapa demikian, ya? Karena dia memberikan ujian terhadap tiga orang tadi, ya. Ujian kenikmatan, ya. Kenikmatannya apa? Diberikan kesembuhan dan diberikan harta. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Otomatis orang yang buta tadi pasti pengen dia sembuh dari buta, ya. Kemudian diusap matanya, ya. Kemudian diberikan kepada orang tadi penglihatan melebihi penglihatan orang-orang di zamannya, ya. Memiliki penglihatan yang bagus, ya. Penglihatan yang dia tajam, ya, dibandingkan orang-orang yang lain, ya, yang hidup di zamannya. Kemudian ditanya lagi, sudah mendapatkan kesembuhan, ayu mal ahabba ilaik. Harta apa yang engkau pinginkan? Harta apa yang pian hendak, nang mana yang penginginkan harta apa gerang? Ujar sidin al-ghanam, ulun hendak yaitu seekor kambing aja. Namun malaikat tadi yang menyamar tadi mendatangkan kepada orang tadi itu apa? Kambing yang gemuk lagi bunting, ya. Singkat cerita, ya, beralihlah waktu demi waktu, bersilih gantilah hari demi hari. Kemudian tiba saatnya, ya, mereka bertiga diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Yang mana mereka sudah memiliki, ya, orang pertama onta sebanyak
seluas ya ini lembah ya. Diberikan oleh Allah unta-unta yang banyak. Coba pian bayangkan, adalah orang wah ini nang bisi unta seluas lembah. Ya. Ini luar biasa sugih benar ya. Pian kalau sekarang ini unta itu sebuting ratusan juta. Nah ini bisi selembahan. Masya Allah. Orang kedua memiliki juga apa? Selembahan sapi. Ya. Kemudian orang ketiga juga memiliki selembahan kambing. Ya. Memiliki harta yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena sebelum itu malaikat tadi, sebelum malaikat tadi meninggalkan 3 pemuda tadi, beliau mengatakan kepada mereka, mendoakan kepada mereka, Allahumma barik fi malik. Semoga Allah berkahi harta pian. Ya. Didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan harta pian berkah. Ya. Didoakan malaikat. Dan kita ketahui bersama, doa para malaikat itu pasti mustajab. Ya. Makanya berkah sekali, banyak sekali harta yang dimiliki oleh 3 orang pemuda yang dulu sakit tersebut, yang dahulu garing, ya miskin. Ya. Singkat cerita diujilah mereka, disuruh Allah malaikat tadi untuk menguji 3 orang tadi. Apakah mereka mengkufuri nikmat atau bahkan sebaliknya, mereka malah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Datanglah kepada pemuda yang pertama, yang mana pemuda tersebut ya memiliki penyakit kulit. Ya, datang kepada pemuda yang penyakit kulit dulu ya, yang sudah disembuhkan Allah. Kemudian dia datang kepada pemuda tersebut seperti dia pada saat waktu miskin dan sakit. Ya, dia datang dengan keadaan penyakit kulit ya, kemudian dalam keadaan yang miskin. Ana rajulun miskin, ulun nih orang nang miskin benar. Ulun kada bisa melanjutkan safar ulun, bepergian ulun ke negeri yang ulun tuju ya, kecuali dengan bantuan Allah ya. Tsumma bika, kemudian pian. Ulun meminta kepada pian, as'aluka billadzi a'taqal launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'ira. Ulun meminta kepada pian dengan apa yang telah Allah berikan kepada pian daripada kulit yang luar biasa indah dan juga onta-onta yang banyak untuk bisa memberikan ulun sampai ke tempat tujuan ulun dengan onta pian. Kemudian apa yang dijawab oleh pemuda ini yang kufur nikmat ya, yang bakhil nang engken, kata sidin, innal huquqa katsira. Sesungguhnya banyak ulun bisi kebutuhan-kebutuhan, menggaji karyawan lah, memberi makan anak bini lah. Ya kalau kita memberikan itu saja ya sangat-sangat cukup sekali, bahkan lebih ya. Seluas lembah memiliki unta, banyak benar harta sidin. Diminta sebuting aja, sebuting apa? Sebuting unta sidin kada hakun, banyak alasan ya, banyak pander yang banjar. Kada mau memberi ya. Innal huquqa katsira. Kemudian pemuda tadi ya, yang malaikat yang menyamar jadi pemuda tadi mengatakan ka'anni a'rifuka. Sepertinya aku kenal pian, uluni kenal pian. Bukankah pian bahari itu orang nang berpenyakitan kulit? Ya, kemudian manusia meremehkan, menghina pian, dan pian itu orang nang miskin. Sungguh Allah telah memberikan pian harta yang banyak. Kemudian orang tadi ya berdusta, mengucapkan perkataan yang dusta ya kepada malaikat tadi. Laqad warithu likabirin an kabir. Ulun ini dapat harta ini dari orang tua ulun. Maksudnya apa? Dari abah-abah ulun. Ini sugih ini lain gara-gara Allah. Sugih gara-gara apa? Abah-abah ulun. Ya, ini kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa yang dilakukan malaikat? Malaikat mengatakan, "In kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta." Bila pian badusta, mudah-mudahan Allah bulik akan keadaan pian seperti semula. Yaitu apa? Miskin dan berpenyakitan penyakit kulit. Ya. Kemudian ditinggalkanlah orang pertama tadi menuju orang kedua. Yaitu orang yang dahulunya botak, kemudian diberikan Allah kesembuhan dan diberikan Allah sapi yang sangat banyak. Ya, singkat cerita datang kepada orang yang kedua. Kemudian dikatakan seperti yang sama. Ya, ulun ini orang miskin, ulun kada bisa melanjutkan safar ulun. Ulun ini ibnu sabil, habis duit dalam perjalanan. Ulun mohon bantu kepada pian karena tidak ada yang bisa menyampaikan safar ulun, bepergian ulun ke tempat tujuan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian pian, ulun meminta kepada pian dengan apa yang telah Allah berikan kepada pian daripada sya'ron hasan, rambut nang indah, rambut nang baik, wal baqarah, dan juga sapi-sapi yang banyak yang diberikan oleh Allah. Ya, kemudian singkat cerita, orang tadi ya
mengatakan sama, innal huquqa katsirah. Ulun banyak kebutuhan, banyak mana kebutuhan ulun? Banyak. Padahal kebutuhan itu apa sih? Dikit daripada memiliki puluhan bahkan ribuan sapi memenuhi lembah, ya. Banyak benar sapi selembahan, bisa sampai seribuan. Minta sebuting aja kadahak pun, ya. Saking manusia inilah luar biasanya dengan dunia, ya. Cinta dunia benar, ya. Koler memberikan satu daripada hartanya, sedikit daripada hartanya. Padahal dia telah diberikan Allah kekayaan. Yang dulunya miskin, yang dulunya berpenyakitan, Allah kayakan dia. Ya. Dia lupa. Dia mengingkari nikmat Allah tersebut. Kemudian mengatakan, ulun pinanya pinandu pian nih. Pian nih bahari orang nang botak. Berpenyakitan, imbah tuh miskin. Dan Allah telah memberikan pian kekayaan. Kemudian dijawab, laqad warithu likabirin an kabir. Aku telah mendapatkan warisan ini dari abah-abahku. Maksudnya bukan dari jalur Allah. Ini dasar sugih dari keturunan, ya. Sugih keturunan, ya. Karena dari Allah. Nah, kemudian malaikat itu mengatakan, in kunta kadiban. Bila pian berdusta, sayyarakallah ila ma kunta. Mudah-mudahan Allah bulik akan pian ke keadaan semula. Pergi lagi ke orang ketiga, yaitu orang yang memiliki penyakit buta, ya. Kemudian Allah sembuhkan dan diberikan harta kambing yang sangat banyak. Datang kepada beliau, ya. Sama seperti tadi. Ulun ini miskin, ulun ini orang yang bersafar dalam perjalanan, habis duit ulun. Ulun hendak sampai ke negeri ulun, kada kawa kecuali dengan bantuan Allah. Kemudian bantuan pian. Ulun meminta atas Allah apa saja yang telah Allah berikan kepada pian daripada penglihatan yang luar biasa indah dan juga kambing-kambing yang banyak, ya. Kemudian luar biasa jawaban hamba yang bersyukur kepada Allah. Ingat kepada Allah, tidak bakhil, kada engken, ya. Orang yang senantiasa bersedekah dermawan, ya. Apa kata Sidin? Kata Sidin, waqad kuntu a'ma faraddallahu basari. Dahulu ulun tuh sama kayak pian, buta juga. Cuman Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang luar biasa kepada ulun, disembuhkan Allah mata ulun. Wa faqiran faqad agnani. Ulun bahari miskin benar. Minta-minta ulun, tapi Allah sugihakan ulun. Fakhud ma syi'ta, ambil apa aja nang pian hendak. Fa wallahi la ujhidukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah ulun kada bakal menghalangi pian dari berbagai macam apapun yang pengen ambil karena Allah tabaraka wa taala. Jikalau seluas lembah itu diambil, ya, diambil Sidin, lawan yang malaikat berubah jadi manusia tadi, diambil Sidin ridho aja, ya. Karena Allah. Beliau ingat nikmat Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang menjadikan beliau sebagaimana keadaan ini sugih luar biasa kecuali Allah berikan kekayaan tadi, ya, melalui pemuda yang malaikat menyamar kepada pemuda, ya, diberikan kekayaan, kemudian menjadi kaya dengan bantuan Allah, ya. Dia tidak kufur nikmat, tidak lupa akan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian malaikat tadi mengatakan amsik malak, tahan hartamu, kada usah. Fa innama ubtilitum, sungguh ulun ini, ya, diperintahkan Allah untuk mauji bebuan pian bertiga, ya. Faqad radiyallahu anka, Allah telah meridhoi pian. Wasakhitallahu anhuma, dan Allah murka benci kepada mereka berdua. Singkat cerita, orang tadi yang memiliki kambing satu lembah, Allah kayakan lagi nikmatnya menjadi lembah yang banyak, ya. Kambing yang sangat banyak, ya. Dan orang yang pertama dan kedua, orang yang memiliki penyakit kulit dan juga orang yang memiliki penyakit botak, tadi Allah kembalikan seperti mana asal muasalnya. Habis ontanya, kemudian habis sapinya, habis lalu, ya. Kemudian apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah yang luar biasa ini, yang telah Nabi kisahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang mulia ini, ya, ujian kekayaan terhadap 3 orang pemuda Bani Israel, yaitu ujian itu adalah sunnatullah. Ujian itu pasti ada, ya, selalu ada pada manusia, ya. Nggak ada manusia yang tidak diuji. Namun ujian itu tipikalnya 2. Ada ujian yang dia
menimbulkan kemudorotan, menimbulkan kesengsaraan. Ada juga ujian yang dia sifatnya menimbulkan kelapangan, kebahagiaan, bahkan kesuksesan. Ya. Jadi ujian itu bukan cuma melarat, miskin, ya, kemudian sakit, enggak. Orang sugih, orang lapang, sehat itu juga ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Setiap manusia itu diuji. Namun ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Pasti kalian akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, yaitu sebagai ujian. Ya, pasti diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tadi? Apakah kita baik dalam melalui ujian tersebut? Sebagaimana orang ketiga yang buta tadi, ya, yang bahkan dengan dia lulus ujian kenikmatan, kelapangan, kesugihan, dia bahkan ditambah oleh Allah nikmatnya yang sangat banyak. Ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau buhan pian bersyukur akan nikmat yang diberikan, pasti akan aku tambah. Ini ujar siapa? Ujar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun banyak manusia yang gelap dengan dunia. Ya. Dia pikirannya dunia aja. Padahal harta yang dia dapatkan itu pasti dengan pertolongan Allah. Kita kalau kereda Allah Pak, Bu, kereda apa-apanya. Ya. Ingatlah pian waktu bayi, bisilah pian harta, bisilah pian kedudukan, gak ada. Kita menjadi orang sukses, menjadi orang yang beruntung, ya. Ini adalah bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan kita kufur nikmat. Ingat nikmat Allah, ya, jangan pelit, ya. Jadilah orang yang senantiasa baik kepada orang lain, ya. Karena dengan kita berbuat kepada orang lain kebaikan itu diantara tanda syukur, ya. Syukur itu bukan cuma apa? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholih. Enggak. Syukur itu juga dengan yang namanya action, perbuatan. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan terhadap keluarganya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu luar biasa. Sudah raja, memiliki kekayaan yang luar biasa, ya. Kemudian memiliki power yang kuat. Anaknya siapa? Nabi Sulaiman, ya. Yang memiliki bala tentara dari bangsa jin dan hewan. Yang tidak ada manusia sampai hari kiamat memiliki kekuatan tersebut. Ya. Apa Allah katakan kepada mereka? Wa'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keturunan Daud sebagai bukti syukur kepada Allah. Jadi kita beramal, ya, bertindak, action itu juga termasuk daripada bukti syukur. Ya. Kita karena dikasih nikmat oleh Allah, kita juga kasih nikmat kepada orang lain. Dan kita berbuat tindakan tersebut, nanti pasti akan Allah tambah dan tambah. Sebagaimana kisah orang ini yang buta tadi, ya, ditambahkan oleh Allah nikmat yang banyak. Bahkan kambingnya melebihi satu lembah yang luas, ya, luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, ya, daripada pelajaran tentang cerita yang luar biasa ini, ya, sedekah itu adalah penolak bala. Ya, sedekah adalah penolak bala. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna lis sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya sedekah itu memiliki dampak yang luar biasa menakjubkan, ya, untuk mencegah berbagai macam musibah. Walau kanat min fajirin au zalimin, bal min kafir. Bahkan orang yang bersedekah tadi walaupun dari orang nang buruk, orang nang zalim, orang nang kafir, ya, fa innallah yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Sesungguhnya Allah pasti akan menolak bala akan perbuatan dia tersebut, ya. Karena di dalam dunia ini ada hukum, ya, yang menjadi sunatullah, al jazaa'u min jinsil amal. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita baik kepada manusia, pasti akan Allah berikan kebaikan, bahkan yang lebih, ya. Jadi kalau kita bersedekah, di antara kebaikannya kita dijauhkan oleh Allah dari musibah, ya. Bisa jadi kalau kita misalkan bersedekah, berinfak, ya, misalkan di masjid atau memberi orang yatim, ya, atau membukakan puasa atau semisalnya, mungkin, ya, kita ditakdirkan Allah mungkin kecelakaan. Namun gara-gara sebab itu Allah jadikan takdir tersebut menjadi takdir yang baik. Yaitu apa? Menjadi orang tersebut selamat daripada kecelakaan yang akan menimpa dirinya. Ya, sebagaimana tadi. Seharusnya pemuda ketiga juga pasti akan melarat, ya, pasti akan terbulik juga ke buta. Namun apa? Sidin tadi
bersedekah, ya. Ingat Allah, mensyukuri nikmatnya, ya. Memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya, kepada orang lain. Maka apa? Bala musibah yang akan menimpa sidin, ya. Allah jadikan keberkahan yang luar biasa. Allah tambahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada pemuda ketiga tadi, orang nang buta tadi, yang ingat akan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi yang namanya musibah bisa dia dicegah dengan kita berbuat baik. Salah satunya kita berdoa, ya. Ada dalam hadis fa inna du'a ya la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah, ketetapan Allah kecuali dengan berdoa. Ini salah satunya juga dengan doa. Salah satunya juga dengan sedekah, ya. Jadi sedekah salah satu sebab pencegah musibah, ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil di kisah tadi yang ketiga, bahwasanya malaikat itu bisa berubah menjadi manusia, ya. Dan ini sering sekali dijelaskan di dalam hadis, ya. Di antaranya di dalam kisah yang masyhur, ya, kisah Jibril alaihissalam yang berubah menjadi kisah Jibril alaihissalam, ya, yang mana Jibril itu sangat besar, diceritakan dalam Sahih Bukhari, memiliki sayap sampai 600, yang mana kalau dilihat dari ujung ufuk depan, ufuk belakang, kanan kiri tidak kelihatan langit, saking ganalnya sayap sidin. Dan juga badan sidin itu memenuhi langit dan bumi, ganal, ya. Itu diantara fisik ciri-ciri malaikat Jibril, ya, diceritakan dalam Sahih Bukhari. Namun dia bisa berubah jadi manusia dengan izin Allah, yang mana mengajarkan kepada manusia tentang 3 komponen penting dalam agama Islam. Pertama, yaitu apa? Islam itu sendiri. Maksudnya apa? Beramal dengan amalan tubuh, ya. Kemudian iman. Kita dalam Islam diajarkan dengan beramal dengan amalan hati, seperti tawakal, roja, mengharap, khauf, takut kepada Allah. Kemudian tawakal, ya. Kemudian yang paling utama dan paling the best, yaitu kita beramal dengan menerapkan konsep ihsan. Yaitu apa? Beramal seakan-akan kita diawasi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Menjadi ibadah kita sempurna, totalitas, karena kita menerapkan Allah pasti melihat kita, ya. Nah, di dalam kisah tersebut, ya, Jibril menyamar jadi manusia. Kemudian juga ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, ya, malaikat Jibril juga berubah menjadi manusia, ya. Jadi malaikat-malaikat Allah itu bisa berubah jadi manusia, ya. Mungkin pian bertemu dengan seseorang, ya, yang luar biasa, ya. Mungkin dia adalah malaikat, ya. Mendoakan pian tiba-tiba kabul doa sidin, ya, bisa jadi, ya. Karena malaikat itu bisa berubah jadi manusia, ya. Dan tugas dari malaikat salah satunya apa? Untuk menguji manusia itu sendiri, ya. Jadi manusia itu diuji oleh Allah, ya. Dengan Allah utus malaikat berubah jadi manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, lagi, ya, sip. 6. Yang keempat, jawazud doa al-mu'allaq. Bolehnya doa itu dengan digantungkan dengan suatu perkara. Contohnya kayak apa tadi? Bilanya pian berdusta, mudah-mudahan Allah rubah pian seperti semula. Kalau kita berdoa misalkan, bilanya ulun, ya Allah benar dalam niat ulun, mudah-mudahan ulun bisa naik haji. Bila ulun, ya Allah benar-benar dalam perjuangan ulun, mudah-mudahan ulun menjadi orang yang sukses. Bila ulun, ya Allah benar-benar dalam keadaan yang terpuruk, maka pian bantu dan selamatkan ulun. Jadi boleh berdoa dengan menggantungkan dengan suatu perkara, ya. Dan ini juga salah satu sebab terkabulnya doa, ya. Dan telah diajarkan malaikat kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengajarkan metode ini kepada para sahabatnya, ya. Boleh untuk menggantungkan doa dengan suatu perkara, ya. Bila pian berdusta, mudah-mudahan Allah rubah pian ke bentuk semula, ya. Jadi boleh seperti demikian. Ini pelajaran keempat. Kemudian pelajaran yang kelima, ya, bahwasanya dusta membawa kepada keburukan, sedangkan jujur membawa kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal birra yahdi innas sidqa yahdi ilal bir wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, ya. Apa bukti kebaikannya? Tadi orang ketiga, ya, jujur akan
niatnya kepada Allah, jujur akan syukur nikmatnya kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah berikan dia kebaikan yang banyak. Tapi kalau dusta Pak, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kalau orang berdusta itu pasti menghantarkan kepada keburukan. Pasti itu, ya. Mungkin dia selamat 1-2 kali dari orang. Yang namanya berdusta itu pasti ketahuan, ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh, ya. Nah itu, ingat itu pepatah orang Indo ya. Jadi pasti nanti ketahuan, ya. Pasti dia akan tertimpa dengan keburukan, itu pasti, ya. Makanya dalam Islam diajarkan untuk berbuat jujur. Dan jujur tadi sebab masuk surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu menghantarkan manusia ke surga, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan keburukan menghantarkan manusia ke neraka, ya. Jadi dapat kita ambil di sini, ya, kalau kita berusaha untuk jujur di dalam kehidupan kita, pasti akan datang kebaikan, itu pasti, ya. Dan fakta membuktikan akan hal tersebut, ya. Buan pian rasakan, ya. Munya jujur pasti nyaman hidup. Munya bakaramput sedikit-sedikit karena nyaman. Di was-was ketahuan kadalah, kada nyaman hidupnya. Tapi kalau orang jujur, maka pasti akan datang kebaikan-kebaikan dan sebab dia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Ya, ini pelajaran keempat. Pelajaran kelima, ya, ata'ullahi lil abdi laisa dalilan ala hubbihi lahu. Pemberian Allah kepada seorang hamba, ya, kenikmatan yang banyak itu bukan dalil Allah cinta terhadapnya, ya. Jadi jangan pian pandang orang nang sugih, nang banyak duit, ya, itu bukti Allah sayang ke wadah sidin, kada mesti, ya. Betapa banyak orang sugih, orang kaya dahulu yang Allah murkai, seperti Qarun, seperti Firaun, ya. Banyak lagi, ya, orang-orang yang sugih tapi Allah murkai, ya. Dan kesugihan itu bukan tolak ukur apa? Keridhaan Allah. Bukan tolak ukur Allah itu cinta kepadanya. Namun ingat nih, perhatikan, tolak ukur cinta Allah itu Allah berikan kita nyaman dalam beragama. Mudah-mudahan kita sekarang ini, ya, diberikan Allah nih rezeki nih. Rezeki yang luar biasa besar, luar biasa nikmat. Kita dimudahkan Allah untuk berjamaah di masjid, sholat maghrib, sholat isya, dimudahkan Allah dalam beribadah. Itu tanda Allah cinta lawan sayang kepada kita, ya. Tanda Allah sayang itu apa? Allah nyamankan bebuhannya dalam beribadah. Bebuhan manusia dalam beribadah, itu cinta Allah. Bukan Allah nyamankan dalam harta, ya. Betapa banyak orang yang banyak harta namun Allah murka, ya. Namun betapa banyak, ya, orang-orang yang miskin, ya, namun dia dimudahkan dalam urusan agamanya, beribadahnya, itulah yang Allah cinta. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan di dalam Sunan Tirmidzi, Innallah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu pasti memberikan dunia kepada yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Nah ini poinnya. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada yang Allah sukai dan Allah cinta. Ya, jadi kalau kita dimudahkan Allah beribadah, dinyamankan Allah dalam urusan agama, berarti itu tanda Allah itu sayang dan suka kepada kita. Ini nikmat, ya. Jangan sekali-kali kita kufuri, ya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan nikmat yang luar biasa ini. Mau nyamannya begawi, sugih segala macam. Enggak, itu bukan apa? Bukan tolak ukur sayang dan cinta Allah. Sayang dan cinta Allah itu Allah mudahkan dia dalam ibadah. Siapa madahi ini? Madahi ini Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Ya, jadi tolak ukur kecintaan Allah itu terhadap orang yang dimudahkan dalam ibadah. Ya. Namun orang yang sugih juga mungkin dapat kecintaan Allah dengan apa? Dengan dia mensyukuri nikmat tadi, berbagi kepada orang lain. Ya. Itu bukti tanda Allah juga sayang dan cinta kepada orang tadi. Kenapa? Karena dia dimudahkan dalam beribadah. Karena dimudahkan dalam beramal, ya, sedekah, ya, kepada orang lain. Itu tanda Allah tabaraka wa taala sayang kepada dirinya, ya. Kebanyakan manusia, ya, mungkin mereka masuk dalam perkara istidraj, ya. Dia merasa diberi nikmat oleh Allah, ya, akan perbuatannya yang salah, ya. Dia ketujuh minum khamar tapi nyaman aja hidupnya. Dia kada sembahyang tapi nyaman aja hidupnya. Berbuat syirik tapi nyaman aja hidupnya. Nah, jadi tanda tadi, ya, itu bukan menjadi tanda tolak ukur Allah sayang kepada kita, ya.
Namun tolak ukur Allah sayang dan cinta kepada kita, Allah memudahkan kita dalam ibadah. Dan ini wajib kita syukuri. Alhamdulillah Allah mudahkan kita dalam sholat. Alhamdulillah kita bisa ikut majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini adalah dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna lana taufiq wal amal salih wal ilman nafi' bima yurdihi tabaraka wa ta'ala. Kita senantiasa minta kepada Allah, Zat yang Maha Hidup, Rabbul Alamin, untuk senantiasa memberikan kita taufik, kemudahan dalam berbagai macam urusan, senantiasa diterima amal-amal ibadah kita apapun itu, dan senantiasa Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang baik untuk akhirat dan dunia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا